Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asyrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita diberikan nikmat yang tiada tara, termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 12016109 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai diskusi pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang ekuitas merek. Pertama-tama saya akan membahas mengenai merek. Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Adapun 10 merek produk yang saya ketahui dan alasan perusahaan memberi nama produk tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Aqua, yang terinspirasi dari nama samaran Tirto Utomo, yakni Aqua, saat dirinya masih menjadi pemimpin redaksi harian Sinpo dan majalah Panjawarna. Yang kedua, Coca-Cola, yang dimana minuman tersebut berbahan ekstra daun coca yang merupakan bahan baku kokain yang dicampur dengan tambahan kafein dari kacang cola. Itu sebabnya minuman tersebut diberi nama Coca-Cola yang berasal dari nama kedua ekstra tersebut. Yang ketiga, Sarimi. Menurut Lim Sion Leong dan Salim Group, arti dari Sarimi yaitu inti Sarimi. Yang keempat, Pocari Sweat. Kata Pocari memiliki kesan menyegarkan yang digabungkan dengan kata sweet yang memiliki arti keringat dalam bahasa Inggris. Yang kelima, kecap Bango. Nama Bango sendiri dipilih pendirinya dengan satu visi, yaitu agar produk dapat terbang tinggi hingga ke mancanegara. Yang keenam, KFC. Alasannya karena banyak ditempati isu miring yang menyertai akhirnya perusahaan membuat pengakuan secara terbuka bahwa mereka mengubah nama Kentucky Fried Chicken menjadi KFC untuk menghindari kata fried. Yang ketujuh, Starbucks, yang terinspirasi dari salah satu awal kapal Pequot, yakni Starbucks. Kemudian mereka menambah huruf S di belakangnya kata tersebut agar terdengar lebih enak. Saat diucapkan, perusahaan berpikir bahwa nama Starbucks seolah membangkitkan romantisme laut lepas dan tradisi pelayaran saat awal mula masa perdagangan kopi. 8. Adidas, karena nama Adidas sering diri berasal dari gabungan nama ownernya, yaitu Adi Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler. Yang 9, Apple. Pada sebuah wawancara, Jobs mengatakan alasannya memilih nama tersebut karena ia menyukai buah apple. 10. Honda, yang berasal dari nama si pencipta. Selanjutnya, fungsi merek bagi perusahaan sendiri adalah untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Selanjutnya, apa itu ekuitas merek? Brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambahan yang diberikan pada produk dan jasa. Sedangkan ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan. Ketika merek itu teridentifikasi dibandingkan
ketika merek itu tidak teridentifikasi. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu: pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan timbul dari harga. Kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek, brand chronology, terdiri atas suatu pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Ketiga, diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Tantangan bagi pemasaran adalah membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Pengetahuan konsumenlah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang kemudian memanifestasikan diri ke dalam ekuitas merek. Selanjutnya, adapun manfaat kunci dari ekuitas merek sendiri adalah: yang pertama, memperbaiki persepsi kinerja produk. Selanjutnya, loyalitas lebih besar. 3, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. 4, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran. 5, margin yang lebih besar. 6, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. 7, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. 8, kerjasama dan dukungan dagang yang lebih besar. 9, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat. 10, kemungkinan peluang lisensi. 11, peluang perluasan merek tambahan. Selanjutnya, ekuitas merek yang tinggi dapat memberikan sejumlah keunggulan kompetitif bagi perusahaan, yaitu seperti: pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. 3, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi. 4, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. 5, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan untuk melawan kompetisi harga. Selanjutnya, merek memiliki banyak variasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimiliki di pasar, dan tentu saja tingkat respon konsumen yang ada pun berbeda-beda. Ada tingkat respon konsumen terhadap suatu merek meliputi: 1, merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. 2, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek brand awareness yang tinggi. Yang 3, merek yang memiliki tingkat penerimaan merek brand acceptability yang tinggi. 4, merek yang menikmati tingkat preferensi merek brand preferensi yang tinggi. 5, merek yang memiliki kesetiaan merek brand loyalty yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara membangun ekuitas merek. Ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasaran maupun bukan. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran, ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Yang pertama yaitu pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek tersebut. Kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya.
3. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Adapun brand equity dalam kajian syariah, yaitu pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga, pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih itu adalah value produk kualitas sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harga biaya. Sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka akan kecewa. Artinya, marketer telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasar harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual sehingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila menggunakan produk tersebut. Equity terdapat 4 variabel dimensi, yaitu A. Kesadaran merek, brand awareness. Brand awareness adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek tertentu. B. Persepsi kualitas. Persepsi kualitas memiliki beberapa pengertian dalam mendefinisikannya. C. Asosiasi merek. Asosiasi merek adalah sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk. Asosiasi ini tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterikatan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya. D. Loyalitas merek. Brand loyalty. Brand loyalty merupakan ukuran kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah merek. Pada dasarnya, pemberian nama atau merek pada suatu produk sangatlah penting, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum ala malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Isi kandungan dari ayat ini yaitu menunjukkan bahwa Allah SWT telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada perceived quality atau persepsi kualitas. Persepsi kualitas adalah penilaian konsumen secara menyeluruh terhadap suatu produk tertentu. Persepsi kualitas mempunyai peranan yang penting dalam membangun suatu merek. Dalam banyak konteks, persepsi kualitas suatu merek dapat menjadi alasan penting yang menjadi pertimbangan konsumen, yang pada gilirannya akan memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Apa maksud dari keputusan pembelian konsumen itu sendiri? Menurut Kotler 2002, keputusan pembelian konsumen adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada beberapa perbedaan dari karakteristik pembeli, yaitu meliputi 6O, yaitu 1. Objek, apa yang dibeli, yaitu berdasarkan pada produk apa yang dibeli. 2. Objektif, mengapa membeli, yaitu tujuan konsumen membeli produk yang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. 3. Acuan, siapa konsumennya. Konsumen dapat dibedakan berdasarkan umur, pendapatan, tingkat pendidikan, mobilitas, selera, dan sebagainya. 4. Occasion, kapan membelinya, yaitu frekuensi, beberapa lama pembeli akan membelinya. 5. Operation, bagaimana membelinya. Bagi konsumen, pembeli bukanlah hanya satu tindakan saja, melainkan terdiri atas beberapa tindakan yang meliputi keputusan tentang jenis produk, bentuk, merek, jumlah penjual, dan waktu serta cara pembayaran. Hal ini
banyak dipengaruhi oleh cara membeli dari para konsumen. 6. Organization. Siapa yang terlibat dalam pembelian, yaitu menentukan siapa yang mengambil keputusan dalam membeli barang atau jasa. Selanjutnya ada modal perilaku konsumen yang dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambar aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam mengambil keputusan pembeli. Selanjutnya terdapat 4 jenis proses pembelian konsumen, yaitu pengambilan keputusan yang kompleks, pengambilan keputusan yang terbatas, kesetiaan pada merek, dan inertia. Pembelian yang memiliki keterlibatan rendah menghasilkan perilaku pengambilan keputusan yang terbatas. Konsumen kadang-kadang melakukan pengambilan keputusan walaupun memiliki keterlibatan yang rendah terhadap produk. Hal ini terjadi karena pengalaman masa lalu yang kurang terhadap produk. Konsumen kurang memahami kategori produk. Pencarian informasi dan evaluasi lebih terbatas dibandingkan dengan proses yang kompleks. Selanjutnya, adapun menurut Kotler 2000, faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.